ngapain? Hai Cece, aku baru saja mau bermain sama teman-teman yang ada di rumah. Oh, hai semuanya. Kita mau main apa? Kita mau main permainan yang simple tapi menyenangkan. Cece mau ikut? Mau dong. Tapi sebelum itu, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Hari ini kita mau memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Berkati ya Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, saatnya kita bermain. Yang pertama-tama, kalian siapkan 3 kertas dan 1 spidol. Lalu kita gambar yang pertama lingkaran seperti ini. Yang kedua kotak seperti ini. Dan yang terakhir segitiga seperti ini. Sekarang tunjukkan gambarmu. Wow, sekarang kita sudah siap bermain. Nanti aku akan menyebutkan sebuah barang atau benda dan kalian harus tunjukkan bentuk mana yang seperti barang yang aku sebutkan. Aku bisa. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, bumi. Bentuk bumi seperti apa ya? Apakah seperti ini? No. Lingkaran. Wah, benar. Jawabannya bumi seperti lingkaran. Oke, sekarang giliranku. Apakah bentuk piramid? Piramid itu Hayo, apakah kotak? kotak. Jawabannya apa, teman-teman? Oh, iya, piramid itu segitiga. Yeay, bener banget. Piramid itu segitiga. Sekarang giliran Mimi. Bentuk buku. Buku seperti apa? Buku nggak mungkin lingkaran dong. Kotak. Benar, kotak. Wah, kalian hebat. Jelas teman-teman di rumah ini jago-jago Wah. kalau diajak main. Pertanyaan lebih susah, Ce. Lebih susah. Apakah bentuk dari bantal? Bantal ini. Oh, gampang banget. Ini seperti ini, bukan? Betul sekali, kotak. Oke, mungkin ini susah. Pasti yang lebih susah. Oh, bentuknya drum. Dum. Drum. Teman-teman tahu gak ya bentuknya drum? Kotak segitiga. Lingkaran. Benar, lingkaran. Oke, setelah ini pertanyaan terakhir dan ini yang paling susah. Apa bentuk dari ice cream? Ice cream. Ada yang seperti ini. Terus ada yang seperti ini, yang sandwich itu. Terus ada yang seperti ini. Jawabannya apa dong? Jawabannya adalah semua jawaban benar karena ice cream punya banyak bentuk. Jadi nggak ada yang salah jawabannya. Wah, aku nggak pernah terpikirkan, C, jawaban seperti itu. Kalian hebat. Yes, good job. Sekarang kita main games yang lainnya. Kayaknya aku nggak bisa deh. Aku harus siap-siap untuk pergi ke pesta. Oh, pergi ke pesta kan seru. Tapi kenapa kamu kelihatannya nggak excited gitu sih? Karena aku nggak punya tas untuk pergi ke pesta. Itu yang buat aku nggak excited. C, aku nanti bicara sama Cici nanti lagi ya. Aku pergi dulu, bye-bye. Bye. Sebenarnya aku bisa sih pinjemin tas aku untuk Meme. Tapi pinjemin nggak ya? Kayaknya aku akan pinjemin aja deh. Karena sharing is the right thing to do. Meme, sini dong, Me. Ada apa, C? Cici siapin sesuatu buat kamu. Tada! Ini tasnya Cici, kamu bisa pinjam buat bawa ke pesta. Wah, ini kan tas kesukaannya Cici.
Cici nggak apa-apa, pinjemin ke aku. Gak apa-apa dong, bisa bawa ke pesta. What? Thank you, Cici adalah Cici terbaik. Aku pergi dulu ya. Bye-bye. Bye, have fun. Teman-teman, gimana kalau sekarang kita juga party? Let's sing and dance together. Let's go! Kids, do you know that Jesus loves all the little children in the world? Let's sing along this song together. Jesus loves the little children, all of children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus rose for all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus rose for all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Are you ready, kids? If you're ready, let's prepare your heart because we want to express our love to God. Get ready. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love is overflow. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love. I got love. I got love. I got love in my life. I got the LOVE in my HEART. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love in my life. I got the LOVE in my HEART. I got love from Jesus Christ. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love is overflow. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love. I got love. I got love. I got love in my life. I got the LOVE in my HEART. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love. I got love in my life. I got the LOVE in my HEART. I got love from Jesus Christ. Love, love, I got love. Love, I got LOVE, LOVE in my heart. I got love. I got love. I got love. I got love in my life. I got the LOVE in
heartbeat. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got Love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. Yay! Kids, let's prepare our heart. We want to worship Him. Give our heart to Him, to Jesus. Jesus. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you, Jesus. Jesus, I'm in love. I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Let's repeat it one more time. Jesus. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire will know no end. Come draw me in your embrace. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. Let's worship Him. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. Draw me near. In your embrace. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, I ever need. Lord, all I ever need is you. Oh Lord, Lord, all I ever need is you. Thank you, Jesus. We love you. I love you, you love me. We are happy family with a great big heart and a kiss from me to you. Would you say you love me too? Wah, hari ini spesial banget ya karena kita memperingati Hari Valentine. Dan sebelum kita belajar lebih banyak hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu di dalam hidupku. Buat papa mama, buat kakak adik, buat keluarga kami semua.
kami mengucap syukur buat mereka. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai siap kami, berikan kami hati yang mudah diajar, kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, sungguh excited ya hari ini. Dan sebelum itu Kak Monik mau tanya nih, siapa di sini yang punya saudara kandung? Boleh kakak atau adik? Siapa? Wah, banyak juga ya. Ada juga yang enggak punya. It's okay, pasti punya saudara sepupu. Bener? Ya. Nah, Kak Monik nih juga punya saudara kandung nih. Ini dia ya. Big brother, koko atau kakak cowok ya. Nah, pada waktu kecil Kak Monik dan koko Kak Monik sampai sekarang juga ya, itu punya karakter yang berbeda. Karena kita memang berbeda cewek dan cowok, tapi selain itu kita punya kesukaan yang berbeda, kita punya talenta yang berbeda. Beda sekali. Pada waktu masih kecil, kakaknya Kak Monik itu pinter banget kalau di sekolah, selalu juara kelas. Sedangkan Kak Monik waktu SD nih, orang tuanya suka dipanggil. Ya, karena apa? Nilainya not good. Ya, jadi suka dipanggil. Nah, pada saat itu tapi ketika Kak Monik beranjak dewasa, ketika Kak Monik sudah mulai gede nih ya, koko Kak Monik ini berangkat ke luar negeri karena dia harus sekolah. Disitulah Kak Monik mulai, ternyata saudara itu benar-benar berharga, benar-benar bernilai bagi aku gitu ya. Dan di sanalah Kak Monik mulai, oh iya ya, penting kita tuh punya yang namanya saudara, mengasihi saudara. Memang ya, ketika kita punya saudara, kita itu seneng, happy ya, kadang-kadang itu happy, kadang-kadang juga bertengkar. Ya, happy-nya apa? Kita kalau di rumah nggak pernah kesepian, ada teman bermainnya, ya. Apalagi kalau sekarang masih masa-masa adik-adik juga banyak di rumah. Enak kan, seneng kan kalau punya adik atau kakak atau saudara sepupu, pasti seneng. Kita bisa main bareng, bahkan kita bisa tukar-tukar mainan. Ya, tapi nggak selamanya menyenangkan. Kadang kita mengalami bertengkar, selisih. Atau enggak ngomong gini ternyata salah dimengerti. Ya, tapi itulah yang namanya persaudaraan. Ya, enggak selamanya memang selalu indah. Tapi kadangkala memang bertengkar itu ada. Ya. Nah, yang mau kita belajar di sini, kenapa sih Kak bertengkar itu boleh enggak? Oh, gak apa-apa, it's okay bertengkar itu. Tapi yang gak boleh adalah kalau bertengkarnya ini lama-lama terus ya. Gak selesai-selesai sampai akhirnya jadi benci. Ya, seperti kisah Esau dan Yakub yang nanti akan kita dengerin ya, Nah, apa sih Kak? Bagaimana sih kita caranya kita berbagi kasih, kita mengasihi kakak atau adik kita, bagaimana Kak caranya? Nah, yang pertama yaitu kita mau berbagi. Ya, sharing. Ya, kita sering banget dengar kata sharing. Nah, di sini Kak Monik, ya ini ya, ada 2 kue nih ya. Misalkan nih ya, kalian dikasih ada kue coklat dan ada kue keju. Nah, tapi ternyata semuanya, kalian berdua nih ya ceritanya dikasih oleh papa mama. Dikasih kue, ini kue buat kalian berdua. Nah, ada coklat, ada keju. Gimana caranya berbagi? Enggak, aku suka yang coklat, kamu yang keju aja. Akhirnya bertengkar. Nah, kalau mau yang namanya berbagi, kita ini mau membagikan, kita mau mengalah ya. Kita mau mengalah. Belum, kalau Mas 2 gini masih gampang kita berbaginya. Oh ya sudahlah, aku yang keju, kamu yang coklat. Tapi kalau misalkan cuman ada 1,
Aku mau. Nah, itu yang kita perlu lakukan untuk kita menunjukkan kasih kita, sayang kita kepada kakak atau adik kita, yaitu apa? Berbagi, sharing. Oh ya, aku separuh, kamu separuh ya. Itu yang namanya sharing, gak egois, tidak memikirkan diri kita sendiri. Ya, lalu misalkan nih, kalian ada waktu main gadget, cuman hari Sabtu. Mama papa sudah bilang, kalau main gadget cuman hari Sabtu, cuman hari Minggu. Cuman Sabtu, cuman Minggu. Pendek ya waktunya. Lalu kalian harus berbagi gadgetnya. Nah, itu juga kita mau berbagi ya. Ayo siapa duluan? Kakak duluan, Koko duluan, atau Noni dulu, atau Meme dulu. Ya, it's okay. Kalian berbagi, itu yang namanya kita menunjukkan sharing. Kita mau berbagi, meskipun kita ya kepingin bermain gadget terus, tapi kita mau berbagi waktu dengan saudara kita. Ya, lalu yang kedua apa? Yang kita bisa tunjukkan kalau kita ini mengasihi saudara kita, yaitu adalah kita mau hidup rukun. Ya, hidup rukun artinya apa? Kita hindarilah bertengkar. Ya, memang kadang yang namanya bertengkar itu enggak bisa dihindari ya. Tapi kalau bisa hal-hal yang kita bisa kendalikan, misalkan nih ya, misalkan kalian ini tipe ada anak yang suka apa ya, ganggu-ganggu karena gemes sama adiknya misalkan ya. Karena gemes sama adiknya lalu suka cium-cium adiknya atau suka pipinya suka digini. Akhirnya kan adik merasa enggak enak. Ya, jadi kalau kita mau hidup rukun, it's okay kalian sayang sama adiknya, tapi enggak perlu sampai adiknya merasa sakit dan merasa risih. Ya, sama juga sebagai adik kita juga enggak sebagai adik nih ya, kita juga bisa menghargai kakak kita, koko kita atau cece kita. Ya, misalkan ya, kalau Koko memang lagi belajar, ya lagi sekolah atau lagi sekolah online gitu ya, lagi pakai laptop, ya enggak usah diganggu-ganggu. Itu namanya hidup rukun ya. Meskipun memang kadang-kadang kakak atau adik kita itu nyebelin ya, suka ganggu-ganggu atau enggak sengaja mengganggu. Ya, tapi kita hari ini mau sama-sama belajar. Kita mau mengasihi saudara kita. Karena apa? I love my siblings. Iya, kita mau mengasihi saudara kita. Ingat ya, kita masih kecil, kita mungkin gak merasakan adik-adik. Kak Monik dulu juga waktu kecil kayaknya fine-fine aja. Gak ada saudara atau apa. Tapi kalau biasanya ya, kalau anak-anak nih ya, kalau siblingsnya kakak atau adiknya kita pergi dicari, kok nggak pulang-pulang, kok nggak pulang-pulang. Tapi begitu mereka datang, apa yang terjadi? Gak lama kemudian bertengkar, benar? Ya tapi kita mau sama-sama mengasihi kakak atau adik kita, ya. Gak berusaha untuk kita nggak menimbulkan pertengkaran, ya. Kalau memang pertengkaran itu terjadi, ya, ini segera minta maaf, say sorry. It's okay. Misalkan Kak Koko nggak mau minta maaf, nggak ada rasa gengsi, nggak perlu ada rasa gengsi. Kalau misalkan adiknya salah pun juga say sorry sama kakaknya, nggak apa-apa ya, say sorry, minta maaf sama Koko atau kakak-kakaknya yang lain. Seperti kisah berikut ini, yaitu Esau dan Yakub. Yuk kita mau sama-sama dengarkan ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 32 sampai 33, Esau dan Yakub. Setelah Yakub menipu Esau, Yakub menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan rumah. Dia kemudian bekerja dan tinggal di rumah Laban.
Bertahun-tahun kemudian, Tuhan berkata kepada Yakub supaya dia pulang ke negerinya beserta dengan seluruh anggota keluarganya. Yakub teringat akan kesalahan yang dilakukannya di masa lalu. Dalam hatinya, Yakub takut bertemu dengan Esau. Apakah Esau masih marah kepadanya atau tidak? Kemudian Yakub menyuruh orangnya untuk pergi kepada Esau untuk mengetahui apakah Esau masih marah kepadanya. Ketika orang suruhannya kembali, ia berkata, Esau akan menemui Yakub. Dan dia sedang menuju ke tempat Yakub bersama dengan 400 orang yang mengendarai kuda. Mendengar itu, ketakutanlah Yakub. Di dalam hatinya dia berpikir, jangan-jangan Esau masih marah kepadanya. Dan Esau mengerahkan 400 orang untuk mencelakainya dan keluarganya. Hati Yakub penuh ketakutan. Kemudian Yakub berdoa kepada Tuhan supaya Esau tidak menyimpan kemarahan kepada Yakub dan keluarganya, dan supaya Esau tidak menyakiti dia dan keluarganya. Yakub memberikan persembahan untuk Esau, 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Yakub memberikan persembahan supaya hati Esau tidak marah lagi kepadanya. Kemudian mereka semua dibagi di dalam barisan-barisan. Yang paling belakang adalah Yakub dan keluarganya. Yakub berjalan sambil ketakutan dan bertanya-tanya apakah Esau mau memaafkan dia karena kesalahannya yang sangat besar. Alkitab katakan, Yakub sujud ke tanah ketika mendekati Esau, karena dari jauh ia sudah melihat Esau dan 400 orang berkuda yang mengikutinya. Dengan persembahan yang dibawanya dan dengan sikapnya, Yakub menunjukkan kalau ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Esau. Lalu, bagaimana sikap Esau? Apakah Esau mau memaafkan Yakub? Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Apa yang ditakutkan oleh Yakub tidak terjadi. Esau dan Yakub saling berpelukan. Esau memaafkan Yakub, bahkan Esau tidak menginginkan persembahan Yakub. Tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang saudara yaitu Esau dan Yakub. Ya, bagi Yakub untuk meminta maaf kepada Esau itu berat. Ya, tapi Yakub memberanikan diri untuk say sorry kepada saudaranya. Ya, nah kita mau belajar juga seperti Esau dan Yakub. Ketika kita berbuat salah, baik itu yang disengaja atau nggak disengaja, ya kadang-kadang kalau disengaja mungkin lebih mudah, tapi kadang-kadang yang tidak disengaja, aku lo nggak tahu, aku nggak sengaja, tapi kita mau ya untuk meminta maaf terlebih dahulu. Say sorry kepada kakak atau adik kita, ya jangan berlama-lama. Kenapa? Kalau berlama-lama nanti jadi benci. Nanti ditimbun terus kesalahannya, lama-lama jadi benci. Tapi ketika kita say sorry dan terima pengampunan dari saudara kita akan lega, ya. Kita akan enak, rasanya tenang hidup ini, ya. Jadi, yuk kita mau sama-sama, meskipun kita nggak sengaja atau disengaja atau nggak disengaja melakukan kesalahan, say sorry. Dan juga bukan cuman kepada saudara ya, tapi kepada papa mama, kepada siapapun ya. Di momen Valentine ini, besok kan kita merayakan ya Valentine. Nah, that's the good moment. Say sorry kalau misalkan ada salah, dan bukan hanya pada saat Valentine aja, tapi setiap hari kita punya kebiasaan mau mengampuni dan say sorry kepada teman atau kepada saudara kita ya. Dan di momen spesial Valentine ini kalian bisa memberikan sesuatu buat orang-orang yang kalian sayangi. Boleh papa mama, boleh kakak adik, atau
teman atau saudara sepupu, kalian bisa kasih sesuatu little things, sekecil aja gitu ya. Entah itu kartu ucapan atau coklat atau permen untuk menunjukkan kasih kalian kepada mereka. Atau kalau enggak lagi nih, ada cara yang lebih mudah. Nanti bikin activity, berikan kepada saudara kita ya. Nah, itu kalian bisa lakukan itu untuk menunjukkan kasih sayang kalian kepada orang-orang di sekeliling. Oke, yuk kita mau sama-sama ya punya hati yang mengasihi, mau terus hidup rukun dengan saudara kita, mau berbagi, enggak iri meskipun kakak atau adik dibelikan mainan ya, tapi kalian enggak apa-apa. Bukan berarti papa mama enggak sayang sama kalian, enggak ya, tapi kita mau sama-sama mengasihi saudara kita apa adanya ya, dan say sorry kalau ada salah. Sebelum itu kita mau dengarkan sih apa kata Alkitab tentang mengasihi saudara kita. Yuk kita mau sama-sama Alkitab kita ya. Yuk kita buka Alkitabnya di 1 Yohanes 4 ayat 21. Ini ya bunyinya seperti ini. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, yuk kita mau sama-sama mengasihi saudara kita lebih lagi ya di momen yang spesial ini. Kenapa? I love my siblings. Yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kakak, adik yang Kau percayakan di dalam hidupku. Tuhan, aku mau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami. Dan juga kami juga mau mengasihi papa mama, saudara-saudara kami yang lain juga Tuhan. Kami mau berbagi, kami mau hidup rukun, tidak iri hati dan saling memaafkan. Tuhan, pakai siap kami untuk jadi anak-anak yang punya hati yang lembut, yang mudah diajar. Untuk kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai siap kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya yang Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai adik-adik semuanya. Mulai hari ini, bahkan minggu depan, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan jadi ekor. Berkat-berkat Tuhan turun atas engkau dan seisi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you and God bless you. Hai semuanya, kalau minggu lalu kita memperingati Chinese New Year, ini kita memperingati Valentine Day. Dan kita akan sama-sama membuat boneka beruang yang terbuat dari handuk. Untuk membuatnya kita perlu siapkan alat-alat ini. Lalu yang pasti siapkan dulu handuknya, handuk mandi seperti ini, ukuran medium ya. Lalu lipat menjadi 3 bagian ya. Lipat menjadi 3 bagian. Lalu kita akan gulung handuknya dari bawah ke tengah. Gulung sampai ke tengah. Nih, ya, dipegang. Lalu bagian atas juga digulung ke tengah. Oke, kalau sudah
bagian tengah. Ya. Lalu twist. Kita putar. Oke. Seperti ini. Ya, sampai membentuk seperti tangan. Ya. Lalu kalau sudah, nah ini dia, ambil karet gelang, lalu buat bagian kepalanya. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita akan membuat telinganya. Kalau sudah, bisa diambil sedikit dalamnya, tanduknya. Oke, kalau sudah, kita akan karetin juga sisi kanan dan sisi kiri. Ini ya, cubit sedikit. Sampai rapat. Lalu yang sisi sebelah satunya juga kiri. Oke. Seperti ini boleh dirapikan lagi supaya tangannya persis sama. Lalu kalau sudah, kita akan beri pita. Ya, ini karena cewek, jadi pitanya warna pink. Kalian bisa menggunakan warna apa aja. Lalu bisa digunting untuk yang ininya. Oke, kalau sudah, bisa diberi dengan hati di bagian badan dari boneka beruang kalian. Ya, caranya ambil kertas origami warna apa aja, lalu kita akan bentuk hati seperti ini. Ya, seperti biasa caranya adalah gambar pola hati. Aja, spidol aja ya. Oke, lalu kalian gunting dan beri tulisan Happy Valentine. Ini tempelkan di bagian tengah dari boneka kalian. Oke, ini boneka-bonekanya sudah selesai dan enjoy. I'm home. Hei, gimana besoknya? Sebentar, aku ke toilet dulu ya, Ceh. Oke. Loh, kayak gini? Rusak. Duh, kan begitu nggak usah bikin meme. Sabar. Oh, nggak boleh bikin negatif tentang meme. Mungkin dia nggak sengaja. Udahlah. Hai Cece, soalnya tadi aku buru-buru ke toilet. Tadi meme jatuh, terus tasnya Cece rusak. Hah? Sorry ya Ce. Kamu jatuh. Kamu nggak apa-apa. Dia sakit. Aku nggak apa-apa, tapi tasnya Cece rusak. Bentar lagi aku berusaha deh perbaikin tasnya Cece. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kayaknya Mama juga bisa kok benerin ini. Yang penting kamu nggak apa-apa kan? Nggak sakit kan? Nggak apa-apa, thank you Ce. Oke, nggak apa-apa. Wah, senangnya ngelihat kalian semua rukun seperti ini. Benar sekali,
Kita harus berbagi dengan saudara kita. Dan juga jangan berpikiran buruk tentang saudara kita. Mama bangga banget sama Sharon. Soalnya Sharon mau segera mengakui kesalahan dan juga minta maaf sama Cece. Mama juga bangga deh sama Cece. Karena Cece nggak langsung menyalahkan Meme, malah mengkhawatirkan Meme. Good job girls. Karena itu Mama punya sesuatu hadiah buat kalian. Tada! Wow, thank you. Ini warna kesukaanku, Ma. Dan thank you Ece sudah maafin Meme. Ya nggak apa-apa, Be. Kan Cici sayang sama Meme. Because I love my sibling. Ayo kita katakan bersama-sama. I love my siblings. Oh iya, Mei. Mama punya kabar gembira. Minggu depan kita akan kedatangan tamu spesial. Siapa, Mah? Ya, Ma, kasih tahu, Ma. Teman-teman, kalian juga pengen tahu kan? Jangan lewatkan Eagle Kids Online Service minggu depan. See you and God bless you.